Oleh karena itu, si Yayasan Kanker Anak Indonesia ini punya pemikiran. Bagaimana mereka hidupnya senang. Iya, menyenangkan. Maka itu kan tagline-nya kita kembalikan senyum sehat anak-anak Indonesia. Ya, perkenalan saya dengan George tadinya tuh justru kita bicara karena kita sama-sama menyukai musik klasik, terutama piano. Oke. Saya juga pemain piano, kita ngobrol sama musik. Sampai suatu hari George bilang, saya kok bilang sama ibu saya kenal seorang Indonesia, perempuan pianis, dan saya kasih lihat foto kamu. Kok ibu saya bilang, loh saya kenal. Kalau saya biasanya nontonnya festival gitu kan, pakai sandal atau apa gitu. Pasti kan ini harusnya berbeda. Halo sahabat event, ketemu lagi dengan gue Anton Novos di Event Indonesia Channel. Beberapa waktu yang lalu gue ngeliput event Timur Indonesia Bersatu. Kemudian ada 2 konser, ada Fluff, kemudian ada konser lagi Besting Festival di Bekasi. Dan hari ini yang unik lagi, gue pengen ngobrol sama senior gue tentang sebuah event yang unik banget, dan ini pertama kali gue mengerjakan ini sih, ikut bergabung dalam pekerjaan. Bang Arta, apa kabar? Selamat siang, Anton Novos. Anjrit, terus lila pisan. Jadi sama Bang Arta dulu di Prambors ya Bang ya? Iya. Gue banyak belajar tentang broadcasting, belajar tentang bagaimana siaran dan seterusnya. Iya. Hari ini ada apa Bang? Jadi hari ini gua ngebantuin Yayasan Kanker Indonesia. Oke. Mereka Yayasan Kanker Anak. Yayasan Kanker Anak Indonesia. Oke. Nah, mereka ini yayasan nirlaba yang punya kepedulian untuk kanker anak, untuk keluarga prasejahtera. Bukan yang sejahtera ya, kalau yang prasejahtera yang memang membutuhkan biaya. Nah, di dalam perjalanan untuk mengelola Yayasan Kanker Anak Indonesia ini, ternyata ada sebuah kesimpulan di mana mereka melihat bahwa pada saat taraf akhir dari kanker ini, mereka itu udah nggak bisa dibikin apa-apa lagi, anak-anak ini. Jadi udah tinggal nunggu dying lah. Kasian gitu loh. Mereka tinggal nunggu bahwa keajaiban atau mukjizat dari Tuhan yang membuat dia selamat atau enggak. Hai. Halo. Gitu loh. Nah, oleh karena itu si Yayasan Kanker Anak Indonesia ini punya pemikiran. Masa sih nggak boleh pada saat orang udah hidupnya tinggal menunggu nasib dari Tuhan, tidak boleh menikmati sebagaimana layaknya manusia biasa. Jadi di akhir-akhir hidup anak-anak ya? Betul. Di akhir-akhir hidup anak-anak yang sangat memprihatinkan itu, Yayasan Kanker Anak Indonesia peduli dan ingin tetap memperhatikan mereka. Ingin memperhatikan sampai mereka. Akhir hayat sampai Tuhan yang mengambil mereka. Nah, caranya adalah biasanya ternyata pada saat udah stadium akhir, dokter juga udah give up, kan, nyerah, ya kasih obat biasa-biasa aja lah untuk nahan rasa sakit dan macam-macam. Nah, udah kayak artinya udah divonis. Udah stadium terakhir, udah nggak bisa sembuh. Nah,
Tapi teman-teman dari Yayasan Kanker Anak Indonesia ini punya kepedulian. Kita harus buat mereka juga merasakan kehidupan yang sebenarnya di saat-saat terakhir. Siapa tahu mujizat datang. Gitu kan, kita ngerasa nggak berdosa, kita menelantarkan begitu. Nah, mereka melihat perlunya sebuah yang namanya rumah perawatan paliatif. Rumah perawatan paliatif. Jadi rumah ini memang rencana dibangun untuk menampung orang-orang yang seperti itu. Karena selama ini yang punya keterbatasan biaya prasejahtera tadi. Iya. Dan kalau yang sejahtera sih dia udah pasti. Iya. Nah, oleh karena itu disediain transportnya, disediain masalah dukungan keluarganya. Karena biasanya tuh ternyata pada saat seorang anak di dalam satu keluarga mengalami itu kocar kacir, carut marut lah keluarga itu goncang mentalnya gitu, sehingga bisa jadi pekerjaannya juga jadi nggak benar, pendidikan juga pikiran semua. Nah, itulah yang ingin dilakukan oleh Yayasan Kanker Anak Indonesia terhadap anak-anak pejuang kanker di stadium akhir ini. Gitu loh. Nah, itu butuh biaya. Nggak mungkin kalau nggak butuh biaya. Jadi itu yang akan dibangun. Itu yang akan dibangun. Inisiasi untuk membangun rumah paliatif atau hospice. Gitu loh. Apa namanya hospice? Hospice. Jadi hospice itu tempat menampung anak-anak yang sudah stadium akhir. Semoga dia masih ada mujizat sehingga sembuh. Betul. Tapi di tahap-tahap terakhir itu bagaimana mereka hidupnya senang. Iya, menyenangkan. Maka itu kan tagline-nya kita kembalikan senyum sehat anak-anak Indonesia. Jadi walaupun memang mereka pada saatnya memang harus sudah meninggal, tapi kita berikan hal-hal yang baik, semangat, yang rasanya yang indah. Maka itu artinya anak-anak itu mungkin aja Bang ada keinginan, ada mimpi, ada segala sesuatu, misalnya selama dia hidup nggak pernah melihara anjing, kucing, itu yang kita pengen punya sepeda, fasilitasi. Nah itu yang maka itu ada yang namanya family support, yaitu dukungan. Nah, kan kita Anto juga pernah lah kalau misalnya ngobrol dengan anak-anak motor besar, anak Harley, mereka tuh punya keinginan ngerasain naik Harley gitu. Nah, anak-anak Harley itu atau siapapun juga membawa keliling. Nah itu kan untuk yang memfasilitasi YKI agar itu terjadi. Betul. Bagaimana mimpi di akhir hidup anak-anak itu bisa terwujudkan dengan baik. Dan terkadang mereka juga punya keahlian juga tuh, ada keahlian melukis, menyanyi. Dan selama waktu dia sehat itu nggak dieksplor. Pada saat dia sakit kita eksplor itu, kita manfaatkan dia, dan ternyata alhamdulillah puji Tuhan hasilnya bagus-bagus gitu loh ternyata. Nah itu terakhir dari kegiatan-kegiatan itu yang buat anak-anak. Tadi kan lo bilang bahwa ini membutuhkan biaya yang besar. Akhirnya apa yang dilakukan oleh YKI untuk mengumpulkan banyak perhatian masyarakat? Jadi selain memang YKI punya donatur, tentu kita buka juga kesempatan donasi dari orang-orang yang peduli. Donatur tetap ya? Donatur tetap. Bahkan juga kita minta juga donatur-donatur lain yang ingin menjadi bagian dari kegiatan sosial ini. Nah, selain itu kita juga nyari usaha sendiri yang kita bikin, misalnya contohnya nih Symphony for Life, itu tagline dari program acara tanggal 26 November yang kita akan buat di Aula Simfoni Jakarta. Symphony for Life 26 November di Aula Simfoni Jakarta. Siapa yang main? Yang main kebetulan kita memilihnya pianis muda kebangsaan Inggris dan berdarah campuran Indonesia, namanya George Harliono. Nah, itu dia akan main Tchaikovsky untuk. Jadi ini klasik murni ya? Klasik murni memang. Jadi klasik murni di lokasi yang gue tahu gedung itu adalah gedung memang untuk konser klasik orkestra gitu ya. Dan klasik gitu. Nggak ada audionya katanya. Audio system sangat sedikit, hanya untuk merekam saja. Betul. Tapi kalau live orang-orang nonton itu memang murni suara dari instrumen musik. Iya, betul. Berarti kita nggak boleh berisik dong? Nggak boleh batuk. Makanya sesuatu yang baru gue bilang. Karena ini saya sendiri agak ragu nih, saya bisa nonton nggak tiba-tiba saya bengek, saya kumat.
Tapi itu akan ada peringatan itu ya? Ada. Jadi memang selain peringatan juga pada saat kita membeli tiket, itu ada aturan etiketnya untuk nonton gitu. Artinya nggak sembarangan orang bisa nonton. Betul. Tapi paling tidak buat teman-teman, sahabat-sahabat event dan teman-teman yang suka musik, seru kalau dia merasakan paling nggak satu kali dalam hidupnya menonton konser dengan, kan ada dress code ya? Ada. Harus pakai black suit. Nonton itu tenang, diam, menikmati musik. Iya. Setidaknya itu sesuatu yang baru buat sebagian orang. Setidaknya gini toh. Kalau seandainya tontonan ini adalah tontonan raja-raja, setidaknya seumur hidup sekali deh. Iya. Kebiasaan kita nonton yang murah-murah. Yang festival. Ini gedungnya sih gila, gue udah lihat gedungnya. Gedungnya yang dingin, suasananya baik banget ya, suasananya itu perfect. Konser perfect, nggak ada bau apa-apa, wangi, tempatnya enak gitu. Bagaimana lo mengapresiasi sebuah musik yang menurut gua mahal sih? Betul. Musiknya mahal. Nah, oleh karena mahal itulah YKI menghadirkannya untuk saudara-saudara kita. Nggak sembarangan. Pertunjukan yang tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Ya. Saya sih gitu kepikirnya gini. Masa sih selama hidup masa gue nonton festival mulu. Ingin coba kayak nonton kayak di film-film gitu, duduk baik-baik. Tapi ini dengerin, mungkin mudah-mudahan gue boleh liput ya. Kalau enggak nanti gue minta dari sumber dokumentasinya aja sedikit gitu. Karena nggak sembarangan orang boleh ngeliput. Iya, betul. Itu tentu tadi keluarin. Iya. Apalagi ngebohong. Ngebohong aja ketahuan. Hidungnya juga panjang, Bang. Aduh. Nah, hari ini ada apa di Papa Bro Cafe? Nah, hari ini tanggal 2 November kebetulan kita lakukan yang namanya preskon. Oke. Nah, preskon ini salah satu fungsinya yang kita inginkan setidaknya masyarakat Indonesia khususnya Jakarta umumnya bisa tahu tentang rencana kegiatan ini. Oke. Dan supaya nonton. Nonton itu tadi kenapa? Nah, ini kan bagian dari penggalangan dana. Jadi dengan nonton kita sudah melakukan donasi sambil menikmati musik dan juga membantu dari anak-anak pejuang kanker. Oke. Udah itu. Ini banyak banget manfaatnya nih. Lo beli tiket, lo nonton sesuatu yang mungkin baru dalam hidup lo, sekaligus berdonasi. Dan kita menunjukkan rasa peduli kepada anak-anak yang akan tinggal di sebuah tempat yang lo bayangin itu tempat terakhirnya dia, men. Iya, betul. Sebetulnya sih, nggak bisa diceritain lah. Gue ngebayangin, lu kebayang nggak toh? Itu anak kita. Wah, cerik Wah sih. Amburadul sih pasti kerjaan juga. Konsentrasi itu sangat. Kecuali kalau memang hati lu bukan hati manusia gitu. Itu aja. Aing mau gerek cerik jadi. Jadi teman-teman, hari ini di Papa Bro Cafe kita ada press conference atas nama Yayasan Kanker Anak Indonesia, mengundang banyak wartawan nasional untuk kita sebarkan berita tentang sebuah event bernama Symphony for Life yang akan dilaksanakan tanggal 26 November 2023 di Aula Simfonia Jakarta. Kebetulan Bang Arta, gue ikut membantu pekerjaan dari sama Om Emon, membantu pekerjaan dari teman-teman dari YKI. Jadi teman-teman seperti itu, nanti kita lihat seperti apa press conference-nya, nanti kita teruskan lagi. Teman-teman, sahabat event, gue lagi sama salah satu inisiator dari konser Symphony for Life
Hari ini ada Ibu Indira. Halo. Tos dulu dong. Salam sehat ya. Salam sehat. Ibu Indira adalah salah satu dari inisiator yang memang juga sangat mengenal dari George Harliono yang akan tampil tanggal 26 November ini. Betul. Boleh nggak ceritain Bu Indira? Tentang George Harliono. Oke, George Harliono. George Harliono itu adalah seorang pianis. Dia berdarah Indonesia, tapi karena dia lahir hijrah ke Inggris, maka dia menjadi berkebangsaan. Tapi lahir di sini ya? Lahir di Inggris. Oh, lahir di Inggris. Oke. Ya. Kemudian George ini usia masih sangat muda, 23 yang tahun. Indonesia siapanya? Ibunya orang Indonesia. Nah, ini lucunya lagi adalah ibunya dahulu adalah mahasiswa di university yang saya belajar. Oh. Ya. Enggak nyala. Oh, oke. Nah, dia junior saya. Jadi lucunya perkenalan saya dengan George tadinya tuh justru kita bicara karena kita sama-sama menyukai musik klasik terutama piano. Saya juga pemain piano, kita ngobrol sama musik sampai suatu hari George bilang, "Well, saya kok bilang sama ibu saya kenal seorang Indonesia, perempuan pianis dan saya kasih foto kamu, kok ibu saya bilang loh, saya kenal. Gitu. Ternyata kamu tuh berkuliah di tempat yang sama dengan ibu saya." Oke, jadi itu kita jadi berteman sudah. Jadi ada reuninya ya. Jadi jadi saya bertemu George sama ibunya juga. George ini dia adalah pianis yang dari kecil dikenal sebagai prodigi ya. Jadi dia jenius di piano ya. Jadi dari umur 8 tahun dia sudah pentas di panggung-panggung yang bukan lagi panggung tingkat lokal, udah tingkat dunia. Dan dia memang ke sekolah musik. Kemarin gue dengar juga ada di Rusia. Iya betul. Dia traveling terus sampai hari ini dia traveling terus jadwalnya sangat padat dan kita juga untuk bisa dapat waktu George sebenarnya alhamdulillah banget. Ini pun tadinya sempat George yang aduh saya padat, tapi kemudian ketika kita cerita kita punya misi dan visi bahwa ini adalah kemanusiaan dengan program kita Humanity Harmony. Kemudian dia justru mendonasikan dirinya loh. Hebat nggak tuh? Keren kan? Luar biasa ya. Pas kita kasih tahu kegiatannya apa, malah dia yang jadi antusias untuk mendukung gitu ya. Konser yang unik dan kalau di Sahabat Event ini kan banyak sekali kita membahas tentang konser. Ini adalah sesuatu pertunjukan yang sangat unik dan lo harusnya datang ke situ para penikmat musik karena mulai dari dress code, bagaimana cara lo nonton itu semua diatur dengan rapi, betul. gitu ya. Betul banget. Nah ini yang pada belum paham ya tentang konsep musik klasik. Betul. Musik klasik itu memang alirnya kadang-kadang dibilang orang ribet, susah lah, pusing dengernya. Wah sebetulnya kalau kamu paham, banyak musik klasik yang mudah dinikmati dan sangat indah. Melodius dan musik klasik itu punya banyak efek positif loh untuk kita, untuk kesehatan, untuk mood dan sebagainya. Nah, teman-teman yang belum pernah coba deh kali ini mumpung ada kesempatan nih, Symphony for Life akan membawakan karya konserto yang sangat terkenal dari dan bukan kaleng-kaleng, pianisnya tingkat dunia loh. Dan dia adalah pemenang silver medal dari Tchaikovsky Competition, salah satu kompetisi piano paling bergengsi di dunia. Harus lihat, harus datang. Gak rugi sama sekali. Dan yang paling penting kegiatan ini untuk mendukung Yayasan Kanker Indonesia untuk mewujudkan mimpi membangun hospice rumah perawatan paliatif untuk anak-anak, adik-adik pejuang kanker dari keluarga prasejahtera. Jadi kalau kamu datang, kamu bukan cuma dapat musik yang indah, dapat pengalaman yang luar biasa, dan kamu juga berbuat baik, double, berbagi kasih. Kapan lagi? Ya kan? Jadi sama sekali ini tidak merugikan, bahkan lo mendapat sesuatu yang baru. Buat teman-teman yang baru saja mungkin ingin menikmati musik orkestra, ini adalah sesuatu yang baru, langsung bagus dapatnya, gitu ya, langsung juga bermanfaat buat anak-anak kanker, gitu. Bu Indira, terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses tanggal 26 ya. Amin. Datang ya, see you di Symphony for Life tanggal 26 November di Aula Sinfonia Jakarta. Salam sehat. Juga mesti mungkin disampaikan Bu Indira tata cara ya. Mohon maaf, saya sendiri belum pernah nonton klasik yang semegah ini. Pasti kan kalau saya biasanya nontonnya festival gitu kan, pakai sandal atau apa gitu. Pasti kan ini harusnya berbeda.